من سيئات أعمالنا لا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ilmu serta nikmat waktu sehingga kita bisa meluangkan waktu kita di sela kesibukan pada bulan Ramadan ini untuk mengikuti kajian pada hari ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Wahyu Indra Sukma. Yang terhormat para pejabat struktural di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Yang kami hormati narasumber kita, Gurunda K. Haji Ahmad Zubaidi MA. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal dan daerah serta perbankan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, serta hadirin jamaah Masdar dan Kajian Ramadan MBH yang kami hormati dan insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita telah memasuki hari ke-6 di bulan Ramadan. Semoga hari demi hari di bulan Ramadan ini kita senantiasa meningkatkan iman dan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhir Ramadan nanti kita bisa mendapatkan title yang telah dijanjikan oleh Allah pada surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu Al-Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita mengingat sabda Nabi kita Muhammad SAW, yang ini setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan membaca bismillah atau dalam riwayat lain dengan mengingat Allah, maka amalan tersebut terputus atau kurang keberkahannya. Maka dengan itu, marilah kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh Kiai Haji Ahmad Zubaidi dengan tema meraih derajat takwa di bulan Ramadan. Pada Bapak Kiai kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik serta inayahnya dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita semua dapat memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan insyaallah ketetapan iman dan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nikmat yang sangat besar ini kita harus syukuri bersama, yaitu dengan cara bagaimana kita bisa memasuki bulan suci Ramadan ini penuh dengan kegembiraan untuk mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Utara serta Kepala BPK Kalimantan Utara dan segenap jajarannya dan pengurus pengajian ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqomah dalam melaksanakan kegiatan keagamaan dengan baik dan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Hadirin wal hadirat sekalian, jamaah Zoomiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istimewaan bulan Ramadan sudah bukan rahasia lagi. Artinya sudah banyak hal yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua tentang keistimewaan bulan suci Ramadan ini, sehingga kita tahu bahwa baginda Rasulullah SAW jauh-jauh hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan sudah memberikan peringatan kepada kita semua akan datangnya bulan suci Ramadan ini.
bulan Rajab. Baginda Rasul sudah mengingatkan kita agar supaya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini samping memang merupakan harapan kita semua agar supaya mempunyai kesempatan dapat memasuki bulan suci Ramadan, juga sebenarnya adalah merupakan peringatan dari baginda Rasul bahwa bulan Ramadan telah dekat. Ini artinya apa? 2 bulan sebelum datang Ramadan Nabi mengingatkan ini, maka tentu ini merupakan sebuah makna bahwa Ramadan punya makna yang sangat luar biasa. Kemudian juga ketika memasuki bulan Sya'ban, ya di akhir Sya'ban, baginda Rasulullah SAW kembali mengingatkan para sahabatnya, memberikan berita gembira tentang datangnya bulan suci Ramadan ini. Nabi berkhutbah di akhir bulan Sya'ban dengan khutbahnya, Ya ayuhan nas, qad azallakum syahrun azimun, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, syahrun ta'alallahu siyamahu faridatan, wa ja'ala qiyama laili tatawu'an, wa man taqarraba bi ghaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwah, wa man adda faridatan fi kana kaman adda sab'ina faridah fi ma siwah. Al-hadis. Ini merupakan sebuah peringatan dari baginda Rasul kepada kita semua tentang keistimewaan bulan suci Ramadan, yaitu wahai umat manusia, akan datang di hadapan kalian semua sebuah bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan di mana di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan siangnya untuk berpuasa dan malamnya untuk qiyam lail. Barang siapa yang mau melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan yang sunnah pada bulan Ramadan, maka Allah akan menghargainya sebagaimana pahalanya perbuatan yang wajib. Dan bagi siapa yang mau melakukan ibadah wajib pada bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat dibandingkan dengan pelaksanaan di bulan di luar Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sungguh luar biasa keutamaan bulan suci Ramadan ini. Apalagi kemudian kalau kita melihat bagaimana Rasulullah juga memberikan informasi yang sangat membahagiakan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah silam. Masya Allah ya. Siapa yang gak ingin diampuni dosanya? Kita semua dosanya bertumpuk-tumpuk banyak sekali. Dan ternyata bulan suci Ramadan ini merupakan bulan ampunan, syahrul maghfirah. Allah memberikan amnesti kepada siapa saja yang mau berpuasa dengan puasa yang didasari keimanan dan keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain juga dikatakan man qoma, dan siapa yang mau sholat malam, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya pun akan diampuni, yaitu dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah ya. Jadi memang merupakan pasangan antara puasa di siang hari dan di malam harinya kita melakukan qiyamul lail. Kalau yang populer kita namanya adalah sholat tarawih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita simpulkan tentang keutamaan bulan suci Ramadan ini, maka ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah lipat gandakannya pahala atau amalan kebaikan di bulan suci Ramadan. Dan yang kedua adalah adanya maghfirah,
adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira dua inilah yang sangat penting bagi kita seorang hamba yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang suci, bersih, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu bekal adanya pahala yang berlimpah ruah, juga adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggal dunia dan kita masih membawa dosa, maka tidak mungkin kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Pasti kita akan mampir dulu ke neraka. Nanti pada saatnya hukumannya sudah dianggap cukup, barulah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatan bagi kita semua bahwa dengan puasa yang baik, dengan qiyam lail yang baik, dengan iman, dengan keikhlasan, maka kita akan lahir kembali sebagai orang yang suci bersih tanpa dosa-dosa. Nah, maka dari itu inilah istimewaan yang ada di bulan suci Ramadan yang harus kita raih, yang harus kita dapatkan. Bahkan dalam hadis lain ada kecaman dari baginda Rasul yang ketika Rasulullah mengaminkan doa malaikat Jibril bahwa celakalah ya orang-orang yang sampai akhir Ramadan tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad mengaminkan doa doa malaikat Jibril ini. Nah, karena itu maka mari hadirin wal hadirat sekalian, ya, keberkahan bulan suci Ramadan harus kita raih. Namun kalau kita lihat bagaimana fenomena umat Islam selama ini dalam mencari rahmat, maghfirah, ya, maupun pahala yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala ini, kita lihat seringkali masih responnya kurang kenceng, masih low respon. Artinya kita masih banyak responnya tinggi kalau hal-hal atau perkara yang berkaitan dengan perkara duniawi. Tapi ketika perkara itu berkenaan dengan ukhrawi, ya kita lihat kita masih low respon. Bahkan kadang-kadang semangat kita pun masih semangat awal tinggi, tapi kemudian turun, ya kan? Kita lihat fenomenanya bagaimana kalau di masjid-masjid sholat tarawih di hari pertama, masya Allah, jamaahnya bludrak, karpet darurat dipasang pun tak muat. Tapi kemudian hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya, ternyata jamaahnya berkurang dan semakin berkurang. Mudah-mudahan hanya di tempat saya saja. Tempat Bapak Ibu kebalikan dari di tempat saya. Mudah-mudahan. Ya, mungkin kalau di Kaltara bertambah hari, insya Allah akan bertambah jamaahnya. Insya Allah. Tapi fenomena di kita seperti itu. Kita suka anget-anget di awal, ya. Hari berikutnya mulai kendor. Nah, ini persoalan inilah yang barangkali perlu kita cari apa penyebab di mana kita seringkali kurang punya respon yang tinggi terhadap apa-apa yang telah dijanjikan Allah dan sesuatu yang akan menyelamatkan kita di hari akhirat kita. Padahal apa yang Allah janjikan itu, baik itu berupa janji Allah ataupun merupakan ancaman Allah, adalah hanya khayali tetapi kenyataan. Allah menawarkan surga, maka surga itu adalah hak. Surga itu adalah benar adanya. Allah mengancam kita dengan neraka, maka neraka itu adalah juga hak, benar adanya. Ketika kita low respon berarti kita ada problem keimanan. Artinya kita sebenarnya masih kurang meyakini apa-apa yang telah Allah sampaikan tentang janji dan ancamannya itu. Ya, kita masih sambil lalu, ya, seolah-olah semua itu perkara yang abstrak, perkara yang tidak nyata. Nah, ini. Nah, maka disinilah kita perlu mengoreksi diri kita supaya iman kita itu dipertebal, diseriuskan, sehingga kita punya semangat dalam rangka meraih apa yang telah Allah janjikan berupa surganya, dan kita bisa menghindari ancaman Allah berupa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain juga, kenapa hal itu banyak
terdapat pada diri kita orang-orang Islam juga, ya, yang kita sudah berusaha untuk rajin pun kadang-kala kita kalah, ya, dengan hal-hal keduniaan. Kita pilih situasi keramaian keduniaan, meninggalkan hal-hal yang ukhrawi tadi. Kita lihat fenomenanya, ya, semakin bertambah hari mendekati Lebaran kan, yang ramai kan mal-malnya, pasar-pasarnya, masjidnya semakin sepi gitu ya. Kenapa? Karena umat Islam banyak yang mencari diskon-diskon duniawi, potongan-potongan harga duniawi, tapi tidak mau mengejar potongan harga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga memberikan diskon yang jauh lebih besar dan jauh lebih menguntungkan. Dapat tidak, kalau kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam di mana siapapun yang beribadah pada malam itu, maka nilainya sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Masya Allah. Coba kita renungkan, berapa seumur kita? Umur umat Muhammad itu rata-rata 60 tahun, ya, atau lebih dikit. 60, 70, 80, semakin sedikit yang umurnya sampai 80 pun sedikit, ya, apalagi yang 100 tahun sangat sedikit sekali. Kalau kita hanya mengandalkan umur yang pendek itu, maka kita akan kalah dengan umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang, umurnya ratusan tahun. Karena itu dengan istimewaan yang Allah berikan, adanya malam Lailatul Qadar itu menunjukkan bahwa umat Muhammad pun bisa menang, ya, atau bisa lebih baik dalam hal ibadah kalau kita bisa memanfaatkan malam Lailatul Qadar. Ya, kalau tiap tahun kita bisa mendapatkan sepanjang umur kita, atau mungkin tidak setiap tahun lah, ya, kita pernah mendapatkan 1, 2, atau 3 kali, ya, itu sudah berapa tahun kita dapatkan. Kalau 1000 tahun, sekitar 83 tahun. Jadi kalau kita dapat 3 kali, berarti sudah 83 kali 3. Ya, Masya Allah, udah luar biasa, udah ratusan tahun. Seperti ratusan tahun umur kita. Itulah kesempatan. Makanya Rasul mengingatkan kita jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan suci Ramadan, supaya kita punya persiapan mental, spiritual, dan jasmaniah. Karena Ramadan ini memang bulan di mana ibadah-ibadahnya itu bukan sekedar kekuatan spiritualnya saja, tapi juga membutuhkan kekuatan jasmaniah kita. Karena ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan tentu butuh kesehatan. Kalau tidak sehat pasti akan kesulitan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Hadirin wal hadirat sekalian, kemudian hal lain apa yang menyebabkan kita suka malas-malasan, atau bahkan kita lebih mengejar kebatilan daripada kebenaran? Menurut Imam Al-Ghazali, dalam diri manusia itu ada 4 sifat. 3 sifat yang buruk dan 1 sifat yang baik. Kalau 3 sifat yang buruk ini masih menguasai manusia, masih meliputi diri manusia, maka sudah barang tentu manusia akan semakin jauh dari hidayah Allah, dan bahkan kecenderungannya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, melanggar apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 sifat itu? Ini penting sekali untuk kita kenali. Karena kalau kita sudah kenal dengan diri kita, maka mudah-mudahan kita tahu terapinya apa, supaya sifat buruk yang ada dalam diri kita itu bisa kita perangi dan kita munculkan sifat yang baik. Nah, ketiga sifat yang buruk itu adalah pertama yang disebut dengan sifat bahimiyah. Sifat bahimiyah ini adalah sifat kehewanan seperti hewan ternak, seperti kerbau, seperti sapi. Hewan-hewan ini hewan yang besar badannya, tetapi otaknya kecil, ya, dungu lah, ya. Ya kalah sama manusia walaupun badannya besar, tapi ketika mau disembelih kalah mereka. Dan hal yang
buruk sifat-sifat pada bahimia ini, kalau itu ada pada diri manusia ya, antaranya adalah hewan-hewan ini kan kalau mengonsumsi makanan tidak pernah pilah-pilah mana yang haknya, mana yang bukan haknya. Juga dalam misalnya melampiaskan hasrat seksualnya, tidak pernah memilah-milah mana istri dan mana bukan istri. Karena memang mereka nggak pernah akad nikah gitu ya. Nah, kalau sifat-sifat ini ada pada hewan, saya kira itu wajar saja karena memang hewan tidak punya akal. Hewan juga tidak dibebani untuk melaksanakan syariah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kalau hewan-hewan tersebut mungkin makan jatah temannya tanpa izin, mungkin hubungan seksualnya juga tidak pernah setia dengan satu pasangan, itu wajar saja pada hewan. Memang tidak ada beban terhadap mereka. Tapi kalau itu terjadi pada manusia, na'udzubillah min dzalik, ya, manusia punya sifat kehewanan seperti mau merampas hak orang lain ya, dalam makan ya, tidak perhatikan mana yang halal, mana yang haram, sikat saja asal lapar disikat saja. Akan berusaha untuk mencari kekayaan dengan cara-cara yang tidak halal, merasa tidak bersalah. Ini tentu introspeksi kita semua. Demikian juga ada orang-orang yang dalam melampiaskan hasrat seksualnya, dia lampiaskan dengan siapapun walaupun bukan istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini merupakan sifat-sifat bahimia, sifat kehewanan. Dan kita lihat bersama sifat seperti ini itu ada dalam diri manusia. Bahkan mungkin dalam diri kita sedikit banyaknya juga ada. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua supaya kita tidak punya sifat bahimia seperti itu. Kita saksikan misalnya apa banyak koruptor ya yang mengambil uang negara dengan cara yang tidak benar tanpa memperhatikan bagaimana penderitaan rakyat. Dan itu adalah uang rakyat. Demikian juga orang-orang jahat lainnya yang mengambil harta orang lain dengan cara kerasan, merampas dan lain sebagainya. Ini merupakan perwujudan daripada nafsu bahimiyah yang ada dalam diri manusia. Karena itu nafsu ini harus kita perangi. Yang kedua adalah nafsu sabi'iyah atau sabu'iyah. Nafsu atau sifat sabu'iyah ini adalah sifat yang seperti serigala. Artinya serigala itu punya sifat yang sangat buas. Apalagi kalau dia lapar, maka dia akan menunjukkan kebuasannya yang luar biasa. Sehingga bisa berebut dengan teman-temannya, ya bisa berkelahi juga untuk bagaimana mereka mampu melampiaskan nafsunya itu. Nah, apalagi kalau misalnya ada seekor serigala yang sedang sangat lapar, kemudian kita berikan kepadanya seekor kambing, pastilah serigala itu akan mengejar kambing itu lari karena dia sangat lapar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melukiskan sifat manusia itu bisa lebih ganas dari seekor serigala yang lapar sekalipun. Nah ini, ya jadi kata baginda Rasul, "Madzibani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i lidinihi wasyarafi." Jadi kata baginda Rasul, kalau ada 2 ekor serigala yang sedang lapar, kemudian diberikan seekor kambing agar kambing itu dikejarnya, maka 2 ekor serigala itu akan mengejar kambing ini penuh dengan kepuasannya. Tapi apa kata baginda Rasul? Afsadalaha min hirsil ma'i lidini wasyarafi. Ternyata lebih puas nafsu manusia ketika manusia itu mengejar harta dan kedudukan. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sifat-sifat seperti ini tidak ada pada diri kita semua. Tapi kenyataannya memang kita lihat bersama bahwa manusia selalu berusaha mendapatkan kedudukan dengan cara apapun juga, antara yang tidak halal
dan cara-cara menyuap dan lain sebagainya, dan kecurangan. Juga banyak di antara kita juga yang dalam rangka untuk mendapatkan harta benda juga dengan cara-cara yang jahat, membunuh dan lain sebagainya. Sehingga kebiadaban dan kepuasan manusia bisa nampak. Kita bisa lihat bagaimana orang manusia bisa menembak manusia lain ya dengan cara yang keji dalam keadaan sadar. Dan demikian juga kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh penjahat-penjahat yang membunuh dengan sadisnya, bahkan ada yang mencor manusia, ya juga ada yang memutilasi. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kok manusia bisa sebiadab itu? Nah itulah ketika nafsu sabu'iyahnya muncul hidup, maka manusia sudah bagaikan seperti serigala, bahkan lebih ganas dari serigala itu sendiri. Kemudian sifat yang ketiga adalah sifat syaitoniyah. Syaitan itu memang kerjaannya adalah merayu, menyesatkan, mengadu domba, membuat tipu daya, dan lain sebagainya. Yang penting kepentingannya itu bisa tersalurkan, atau yang penting kepentingannya dapat tercapai. Dia mau melakukan apa saja. Nah ini pun sama, kita sering melihat bagaimana umat manusia dalam rangka untuk mencapai kepentingannya dia akan lakukan apa saja, mengadu domba masyarakat sehingga masyarakatnya konflik, ya membuat kegaduhan dan lain sebagainya. Nah ini ada sifat-sifat syaitoniyah. Nah karena itu kita punya tugas yang sangat berat untuk memerangi tiga sifat yang ada dalam diri kita ini. Karena insya Allah kalau tiga sifat ini sudah bisa kita tekan, insya Allah maka kita akan punya gairah, punya semangat dalam rangka mengejar apa-apa yang telah ditawarkan Allah berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita banyak mohon ampun kepada Allah dan juga banyak melakukan amal ibadah. Nah inilah. Jadi kenapa selama ini kita sepertinya malas ya, bahkan kurang respon terhadap itu semua ya karena memang ada sifat-sifat buruk dalam diri kita sehingga kita lebih cinta dunia daripada akhirat kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu jauh lebih utama dibandingkan dengan kehidupan dunia ini. Nah, ini merupakan renungan buat kita bersama. Maka datangnya bulan suci Ramadan ini marilah kita jadikan sebagai momentum bersama untuk muhasabah, untuk introspeksi diri. Kita berkaca diri, tentulah ada di antara kita yang bersih dari dosa-dosa. Dosa-dosa kita banyak sekali, entah yang disengaja atau tidak disengaja. Maka inilah momentumnya. Insya Allah, kalau kita bergairah, maka kita akan bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul bahkan melukiskan orang yang mau sholat, mau qiyam lail, maka nanti pada hari Idul Fitri dia seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Man soma wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Siapapun yang mau puasa dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan, juga sholat malam, maka dia di hari raya nanti akan keluar dalam keadaan suci sebagaimana seorang jabang bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Subhanallah. Sebuah gambaran yang sangat indah. Karena itulah hadirin wal hadirat sekalian, dalam hal ini sangat benar ya dan tepat ya. Tentu tepat dan benar karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa ini maka kita akan semakin bertakwa. Dan sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu semakin bertakwa. Dalam panggilan ini Allah memanggil semua orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Allah tidak mengundang orang yang tidak beriman. Allah juga tidak mengundang secara khusus misalnya para nabi saja, tidak. Tapi semua orang-orang yang beriman. Semuanya diwajibkan untuk berpuasa. Dan ini merupakan kewajiban yang dasar hukumnya sangat kuat. Tidak ada satu ulama pun yang berpandangan bahwa Ramadan itu hukumnya sunnah. Tidak ada. Tidak ada satu umat pun yang berpandangan bahwa puasa Ramadan hukumnya sunnah. Nggak ada. Ya, karena memang dikuatkan dengan dasar dari Al-Quran, dari As-Sunnah, juga ijma umat. Nah, karena itu ini merupakan kewajiban yang sangat kuat sekali. Bahkan orang-orang yang tidak meyakini ya akan wajibnya puasa Ramadan ini, berarti dia sudah kita dapat katakan sudah sangat berdosa, bahkan bisa kita sebut sebagai orang-orang kafir ya kalau dia tidak meyakini tidak meyakini tentang wajibnya Ramadan ini. Tapi kalau dia meyakini tetapi dia tidak melaksanakan, maka dia adalah ahlul maksiyah, orang yang maksiat. Jadi beda antara orang yang tidak meyakini ya dengan orang yang meyakini tetapi tidak melaksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam memberikan perintah tentang kewajiban Ramadan atau puasa Ramadan ini, Allah juga membandingkan dengan umat-umat terdahulu. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kalau kita ketahui bagaimana puasa umat-umat terdahulu itu ternyata lebih berat dibandingkan dengan puasa yang diwajibkan kepada umat Islam. Ya, kita mungkin sangat familiar dengan puasa Nabi Daud misalnya, atau puasa Daud, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Kalau itu ibadah sunnah barangkali it's no problem. Artinya kalau kita tidak melaksanakan secara konsisten pun karena sunnah maka tidak terjatuh kepada dosa. Tetapi ketika itu sebuah kewajiban, tentulah itu sebuah kewajiban yang sangat berat. Ya, kalau orang sehari harus puasa, besoknya buka, besoknya puasa lagi, saya yakin berat. Ya. Walaupun saat ini banyak di antara kita yang melaksanakan itu, tapi kan hukumnya tetap sunnah. Artinya kalau sedang ada halangan atau mungkin kurang semangat, kalaupun tidak melaksanakan tidak berdosa. Nah ini, karena itu pembandingan seperti ini untuk memberikan satu kekuatan bahwa kita berbahagia sebagai umat Muhammad, diberikan satu kewajiban ibadah puasa yang ringan, hanya kita menahan daripada makan, minum, hubungan seksual ya di siang hari, dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu cukup ringan untuk dilaksanakan, bahkan anak-anak kecil pun bisa melaksanakannya. Anak umur 6 tahun pun bisa melaksanakan puasa seperti ini. Nah ini merupakan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah kepada umat Muhammad. Diberikan syariat yang kita melaksanakannya itu tidak dengan kesusahan. Ya, artinya kita tidak terjerumus kepada masyaqqah, kesulitan. Semuanya dalam kadar-kadar batas kemampuan umat manusia. Nah, ini luar biasa, sehingga kalau ada orang-orang yang kemudian menolak itu dengan alasan dia tidak mampu, padahal dia mampu, ya ini tidak beralasan. Kecuali kalau memang mengatakan tidak mampu, tapi ada alasannya mungkin sakit atau mungkin sudah terlalu tua, itu bisa masuk akal. Tapi kalau anak-anak atau orang-orang muda atau orang-orang yang masih kuat badannya, saya kira untuk melaksanakan puasa Ramadan ini tidaklah sulit. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa merupakan sebuah proses untuk pembinaan diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini sangat jelas ya, karena memang di dalam puasa itu sendiri sesungguhnya ya, walaupun secara fikih puasa itu kan hanya menahan makan, minum dan segala hal yang masuk ke dalam
lambung kita ya, serta menahan hubungan suami istri di siang hari. Tapi sesungguhnya itu kan hanya pada konteks keabsahan atau sahnya puasa. Untuk memaknai puasa tentu lebih jauh dari itu semua. Ya, di mana kita harus memuasakan seluruh anggota badan kita, juga bahkan harus memuasakan hati kita, ya, agar supaya kita bisa mendapatkan derajat takwa yang tertinggi. Nah ini. Nah kalau takwa itu sendiri secara bahasa atau secara istilah ya, takwa adalah imtisalu awamirihi wajtinabun nawahihi. Takwa itu sungguhnya adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya orang kalau sudah bertakwa, maka sudah pasti dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Kalau kita atau kebanyakan dari kita, insya Allah sudah bertakwa, tapi kadar takwanya mungkin belum sempurna, ya karena mungkin terhadap kewajiban belum seluruhnya, terhadap larangan mungkin masih ada larangan yang kita lakukan. Nah ini, nah maka dari itu dengan berpuasa ini kita harapkan, dan ini yang menjadi tujuan dari puasa itu sendiri, kita semakin menjadi pribadi yang bertakwa, dalam arti kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya dengan sepenuhnya. Ya, jadi ketakwaan kita ketakwaan yang sepenuhnya, atau sering kita sebut dengan takwa yang hakiki, takwa yang sejati, bukan takwa yang penuh dengan kepura-puraan. Nah ini fenomena yang sering kita lihat adalah banyak fenomena takwa yang dipenuhi dengan kepura-puraan. Artinya banyak orang yang secara lahiriah sudah kelihatan takwa ya. Mungkin sudah bajunya pun baju Pak Haji, baju koko, pakai ketu, pakai kopiah, pakai sarung. Tetapi apakah perilakunya itu sudah sama dengan bajunya? Nah ini yang seringkali masih banyak ketidaksamaan. Masih ada gap, ada pertentangan ya antara baju kita dengan perilaku kita. Nah, yang dituju puasa adalah bukan sekedar ketakwaan lahiriah, tetapi ketakwaan lahir dan batin, alias ketakwaan sejati. Kalau kita lihat dalam pemaknaan takwa yang sejati ini, ya ada dalam tafsir Al-Munir itu diterangkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu pertama dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam menjalankan amal ibadahnya itu dia menjalankannya dengan kesempurnaan atau berusaha sesempurna mungkin. Tidak menjalankan amalan ibadah itu dengan cara-cara yang kasir, minimalis. Ini coba kita hubungkan dengan diri kita. Sudahkah kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah itu dengan cara-cara yang maksimalis? Kalau kita masih suka yang minimalis, artinya ketakwaan kita ini masih rendah, ya belum meningkat. Contohnya apa? Contohnya dalam melaksanakan sholat 5 waktu misalnya. Ya, adakah kita dalam menjalankan sholat itu sudah mengistiqomahkan untuk sholat dengan cara berjamaah, ataukah kita masih suka sholat sendirian? Ya, sendirian kalau 1-2 kali karena satu dan lain hal, saya kira yang wajar saja. Tapi kalau dalam menjalankan kewajiban itu selalu dengan yang minimalis, sholat yang nggak pernah mau jamaah, ini kan problem juga. Ya. Demikian juga terhadap kewajiban zakat misalnya. Nah, ini kita itu kan di samping diwajibkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, ada ibadah-ibadah lain yang sifatnya sunnah, yaitu infak, sedekah, wakaf. Nah, terkadang dalam masalah zakat pun banyak di antara kita yang sudah lunas itu zakat fitrahnya. Adapun zakat malnya belum dihitung secara detail gitu ya. Mungkin sudah menjalankan tapi belum sesuai perhitungan-perhitungan yang seharusnya. Nah, juga sedikit infaknya misalnya
apalagi belum pernah berwakaf. Nah, ini problem. Artinya kita masih menjalankan ibadah dengan cara yang minimalis. Maka ketakwaan dalam konteks inilah yang tentu mesti kita tingkatkan kembali sebagai kritikan bagi kita semua bahwa kita masih menjalankan perintah-perintah Allah itu masih dengan cara-cara minimalis. Dan dengan Ramadan ini, dengan puasa ini, kita harapkan bisa merubah diri kita, motivasi diri kita semua untuk la'allakum tattaqun, semakin bertakwa kepada Allah, dalam arti semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan semakin banyak melaksanakan amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dengan cara-cara yang maksimalis, tidak dengan cara yang minimalis. Juga orang-orang yang semakin bertakwa ini selalu mengkhawatirkan terkait ibadahnya. Apakah ibadah kita itu diterima atau tidak? Kita khawatir jangan-jangan ibadah kita nggak diterima. Tapi kekhawatiran ini tidak kemudian membuat kita seperti orang yang serba ketakutan atau kita seperti orang yang stres, ya nggak seperti itu. Maksudnya ketakutan di sini adalah kita khauf, ya takut, sehingga kita berusaha melaksanakan ibadah secara maksimal. Setiap waktu kita berusaha untuk memperbaiki amal ibadah kita. Sebagai contoh, puasa di bulan Ramadan ini. Nah, kita supaya ibadah Ramadan itu baik, maka kita harus merasakan atau menganggap seolah-olah, ini seolah-olah bukan beneran ya, doa kita jangan beneran. Seolah-olah Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Jadi dalam pikiran kita, ya Allah, jangan-jangan ini Ramadan terakhir saya. Nah, kemudian kita nggak ingin melepaskan Ramadan ini begitu saja. Ya tentulah kita akan melaksanakan amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Ini memang dalam ibadah apapun juga ya, baik Ramadan, sholat, dan yang lain-lainnya, kita harus merasa bahwa ajal telah dekat. Ya. Makanya ada sebuah syair yang mengatakan, amal di akhiratika ka'annaka tamutu khodan. Jika kamu sedang menjalankan amal ibadah, perbuatan untuk akhiratmu, maka kamu harus merasa bahwa besok mau mati. Kuncinya supaya ibadah kita khusyuk, supaya ibadah kita itu benar-benar menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita. Kalau kita terlalu optimis, enggak masih ada umur, ya biasanya ya kita dalam melaksanakan ibadah menjadi biasa-biasa saja. Ya bahkan ada yang bilang, saya mau serius dalam beribadah nanti saja kalau sudah berumur. Siapa yang tahu umur kita? Ya, hanya Allah yang tahu umur kita. Makanya jangan kemudian kita merasa masih banyak umur lalu dalam ibadah ya, entar ya, tarsok, nggak bisa begitu. Ya, jadi ibadah yang kita hadapi inilah seolah-olah seakan-akan ibadah terakhir kita, sehingga kita bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat takwa. Sehingga kita sudah menjalankannya pun ya, kita masih khawatir. Kita sudah menjalankan, kita masih khawatir. Jangan-jangan nggak sempurna, jangan-jangan nggak diterima. Efeknya atau akibatnya adalah kita berusaha untuk menyempurnakan amal ibadah kita dan menambahi amal ibadah kita ya, supaya lebih banyak lagi, dan tentu semua itu merupakan sebagai jaga-jaga kita ya. Jangan sampai sudah banyak ibadah tapi ternyata dinilai belum banyak ibadah. Karena itu kita selalu merasa kurang. Dan sekali-kali kita sedang merasa orang hebat dalam hal takwa. Atau saya orang paling takwa sendirian. Karena saya sudah terbiasa ke masjid, ya sholat berjamaah, baik subuh maupun sholat yang lain. Jangan. Kita harus rajin dalam beribadah, tapi jangan ada merasa sudah baik, sudah terbaik, jangan. Allah melarang, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kamu merasa sudah suci,
sudah yang paling bertakwa. Karena sungguhnya Allah lah yang Maha tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi merasa tuh jangan, merasa dermawan jangan, ya. Merasa paling hebat jangan, merasa orang terbaik jangan. Justru kita merasa kurang sehingga kita selalu ingin menyempurnakan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, karena itu bagaimana puasa ini betul-betul bisa mendorong kita kepada ketakwaan sejati. Maka tentulah puasanya tidak sekedar puasa kita menahan lapar, menahan dahaga, kita berhubungan seksual di siang hari. Bukan hanya itu. Karenanya Imam Al-Ghazali menggambarkan puasa itu ada 3 tingkatan. Ya, tingkatan pertama yang sering disebut dengan puasa umum atau puasa awam. Puasa awam itu ya puasanya bukan orang awam ya. Jadi puasa awam itu bukan puasa orang awam. Puasa di mana orang yang menjalankannya itu hanya baru bisa menahan dahaga, menahan makan, ya, menahan hubungan seksual di siang hari. Itu namanya shaumul awam. Ini bukan orang awamnya, malah bisa jadi ada orang awam puasanya sudah tingkatannya sudah lebih tinggi dari pejabat misalnya atau dari kiai sekalipun gitu. Jadi kalau kita puasa hanya baru bisa menahan dahaga, menahan lapar itu masih derajatnya yang paling rendah. Bahkan dalam satu hadis dikatakan Allah tidak membutuhkan ya dahaga kita. Allah tidak membutuhkan kita tidak makan, tidak minum. Kalau dalam puasa kita masih berkata-kata yang bohong, kita masih belum bisa mengendalikan lisan kita. Itu. Ini merupakan peringatan untuk kita semua ya bahwa sesungguhnya kalau kita hanya puasanya masih awam tadi itu, maka berarti kita masih puasa formalitas saja, belum puasa yang sesungguhnya. Sah apa enggak? Sah secara hukum, tapi pahalanya tentu tidak maksimal. Sedangkan yang kita inginkan adalah pahala yang maksimal. Nah, karena itu kita harus mempraktekkan puasa kita ke tingkatan-tingkatan berikutnya. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ya, adalah tingkatan khusus, ya, tingkatan yang sudah lebih tinggi lagi dibandingkan pada tingkatan yang pertama tadi, tingkatan awam atau tingkatan umum ya, di mana orang yang berpuasa itu sudah bisa menahan matanya, menahan seluruh anggota tubuhnya gitu. Baik telinga, tangan, kakinya sudah bisa puasakan. Sudah lumayan lah ya, sudah jauh lebih baik lagi. Karena salah satu godaan kita itu kan lisan kita. Lisan kita ini susah sekali dikendalikan. Telinga kita juga sama. Ya, sudah lisannya kalau sudah ngomong itu nggak pakai aturan, kalau sudah ngegosip nggak pernah bisa di stop. Ya, kalau sudah ghibah, senang sekali menghibah orang. Telinga juga sama, kalau udah kita bicara hal tentang keburukan orang lain, senang sekali ngedengerinya. Ya, nah hati-hati itu kalau kita lihat infotainment ya. Ini bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan pun harus hati-hati. Karena dalam infotainment itu banyak berita-berita yang kurang valid atau banyak berita-berita yang sifatnya ghibah, ini tentu tidak baik untuk didengarkan. Ya, karena kata Imam Al-Ghazali sendiri mengatakan bahwa apa yang haram untuk diucapkan maka haram juga untuk didengarkan. Ya, jadi apa yang haram untuk diucapkan maka haram juga untuk didengarkan. Ma haruma qauluhu haruma istima'uhu gitu. Ini hati-hati nih, jangan sampai kita mendengarkan hal-hal yang haram ya, yang diperbincangkan di saat kita sedang berpuasa ini. Ya, di antaranya biasanya kita asik dengan perbincangan yang berbau fahisyah, yang kotor-kotor, yang jorok-jorok, yang merangsang hawa nafsu. Nah, ini hati-hati. Semua itu bisa mengurangi pahala kita. Ya, ada khamsun iftirna shaim, ada 5 hal yang bisa membatalkan puasa kita. Jadi para ulama memahaminya 5 hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Ya, di antaranya tadi
ada bohong, ya ada riba, ada mengadu domba, ya kemudian menjadi saksi yang tidak adil, ya kemudian juga kita pandangan mata kita nggak dikendalikan ya untuk melihat hal-hal yang diharamkan ya. Nah, itu semua bisa mengurangi pahala puasa kita. Nah, puasa yang kedua tadi lumayan. Orang sudah mampu mengendalikan jawarihnya, mengendalikan anggota tubuhnya yang bagian luar. Nah, tapi ini pun ternyata baru tingkat yang kedua. Dan tingkat yang ketiga adalah saumu khususul khusus. Nah, puasanya orang khusus, saumu khususil khusus ya. Puasanya orang khusus. Artinya apa? Di samping dia sudah masuk tingkatan 1, tingkatan 2, dia menambahkan lagi yaitu dengan mempuasakan hatinya. Nah, ini hati. Hati lebih dalam lagi. Nah, di dalam hati inilah ya semua menjadi kunci dari kebaikan sifat-sifat manusia. Ya, kalau kita masih penyakit hati, ya masih umpamanya cinta kepada dunianya berlebihan, nah itu penyakit hati juga itu. Ya, karena itu dalam bulan puasa kita mesti mengendalikan hati kita. Ya melalui mata tentu ya, karena mata ini adalah yang terdepan. Ya kalau mata kita jelalatan, banyak memandang hal-hal duniawi, maka keinginan pun akan semakin banyak. Ya maka mesti kita kendalikan. Nah, maka inilah kalau orang sudah berpuasa di yang ketiga ini yang khusus, insya Allah ya puasa kita akan mendapatkan keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kita bisa mendapatkan maghfirah atau pahala yang berlimpah ruah. Ya, walaupun memang untuk yang ketiga ini tentu sangat-sangat sulit sekali, tapi tentulah kita harus berusaha untuk menggapainya supaya Ramadan kita menjadi Ramadan mubarak, Ramadan yang penuh dengan keberkahan, dan mudah-mudahan kita semua di akhir Ramadan nanti kharaja min zunubihi yaumin waladathu ummuhu. Ya pada akhir Ramadan kita sudah mendapat ampunan dari Allah dan keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu saja mengingat waktu sudah mendekati jam 2. Kalau ada pertanyaan nanti dipersilahkan. Mudah-mudahan Al-Fakir bisa memberikan jawaban. Kalau tidak menjadi PR kembali. Baik, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Kiai telah menyampaikan materi yang luar biasa pada hari ini. Mungkin pada para hadirin yang ingin bertanya dapat langsung raise hand ataupun dapat melalui kolom chat pada via Zoom ini. Pada hadirin yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, sambil mungkin sedang menulis pertanyaan, ada saya tambahkan tadi ya tentang sifat Al-Ghazali. Ada sifat 3 yang baik, 3 yang buruk, dan 1 yang baik. Nah, tadi 1 yang baik itu belum saya terangkan itu. 1 yang baik itu ada sifat robbaniyah namanya. Jadi dalam diri manusia ada sifat robbaniyah, sifat ketuhanan. Nah, sifat ketuhanan itu artinya apa? Manusia sudah punya keinginan ya untuk mengikuti seluruh apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Jadi hasratnya itu bagaimana dia bisa mengikuti perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ya, dan tentu dia ingin meniru sifat-sifat ketuhanan ya, karena manusia itu sangat baik juga kalau punya sifat ketuhanan. Walaupun tentu bukan berarti kita akan melampaui Tuhan, nggak mungkin ya. Tuhan sifatnya sangat sempurna, sedangkan sifat yang kita miliki ada sifat yang penuh ketidaksempurnaannya. Seperti misalnya kita bisa punya kasih sayang, ya kita
tidak punya jiwa pemaaf dan lain sebagainya. Itu semua semuanya sifat-sifat Allah. Tetapi Allah jauh mempunyai sifat kesempurnaan dari itu semua. Dan kita manusia, betapapun bisa seperti itu, tentu ya masih dalam taraf-taraf yang sangat rendah. Sebagai tambahan saja, silakan kalau saya bertanya. Izin Pak Kiai, ini ada yang bertanya Ya. nih Pak Kiai dari kolom chat. Saya bacakan ya Pak. Izin bertanya Ustadz, waktu yang terbatas di bulan Ramadan, apakah lebih baik memperbanyak ibadah pribadi, misalnya sholat sunnah, tadarus Al-Quran, atau ibadah sosial, misalnya aktif di kegiatan masjid, baksos, dan lain-lain. Terima kasih Ustadz. Baik, pada intinya kita harus melaksanakan sesuai kebutuhan ya, dan dengan keseimbangan. Artinya ketika waktu senggang ya kita bisa membaca Al-Quran. Tetapi berperan di tengah masyarakat juga itu hal yang sangat penting. Ya, artinya kalau masjid butuh bantuan, ya atau mungkin kita menjadi relawan-relawan misalnya petugas zakat atau yang lainnya, saya kira semuanya bagus. Ya semuanya bagus. Yang tidak bagus itu kalau waktu-waktu senggang kita hilang begitu saja, mungkin hanya untuk tidur atau bahkan untuk hal-hal yang tidak manfaat ya. Nah, itu yang tidak baik. Jadi saya kira silahkan saja digunakan sebaik mungkin. Mana yang paling dibutuhkan silahkan. Kalau umpamanya negara memanggil kita untuk perang sekalipun ya silahkan ikut perang gitu kan. Tapi kalau nggak perang ya kita melaksanakan hal-hal yang bisa kita lakukan yang penting memberikan manfaat. Ya seperti tadi menjadi pengurus masjid ataupun yang lainnya. Jika senggang silakan membaca Al-Qur'an. Dan memang baca Quran itu rumusnya jangan mencari waktu senggang sebenarnya. Bagaimana kita bisa menyempatkan diri ya untuk bisa membaca Al-Qur'an. Karena kalau mencari waktu senggang nggak senggang-senggang ya kan, kita sibuk terus dengan pekerjaan kita. Ya karenanya di tengah kesibukan itu semua mari kita senggangkan, kita sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Mungkin itu. Mungkin kepada hadirin yang lainnya ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada pertanyaan lagi nih Pak Kiai dari Saudara Ahmad Faruk Purwanto. Izin bertanya Pak Kiai, amalan apa yang paling berat timbangan pahalanya tapi mudah atau ringan pengamalannya di bulan Ramadan? Baik. Amalan-amalan yang paling mudah dilakukan dan berat timbangannya itu kan seperti zikir ya, zikir-zikir kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, itu amalan-amalan yang sangat mudah diucapkan tapi itu sangat berat timbangannya. Nah, tetapi begini, silahkan zikir-zikir itu kita lakukan ya di waktu-waktu di mana ya sebenarnya bisa setiap waktu ya, kita sedang apapun bisa. Tapi maksudnya begini, nah, sampai tadi gara-gara kita merasa ini amalan yang berat timbangannya, lalu kita nggak mau action yang lain, kerja pun malas ya, dimarahin istri kita bilang kan amalan yang terbaik itu berzikir dengan zikir yang ini. Ya, tentu nggak seperti itu juga gitu. Artinya perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah yang mudah diucapkan tetapi pahalanya sangat besar sekali. Namun demikian, janganlah kita melupakan tugas-tugas yang lain yang lebih wajib dari itu. Misalnya bekerja, ya misalnya juga aktif di masyarakat seperti yang tadi saya katakan di awal tadi. Dan jangan sampai gini, contohnya gila. Masjid nih kita duduk-duduk berzikir menjelang buka bersama. Panitia sibuk menata persiapan takjil ya, dan nampaknya kurang tenaga untuk kita asik berzikir. Itu yang terbaik adalah kita
stop zikir dalam arti zikir yang formalnya, kan bisa zikir dalam hati terus ya, sambil kita bekerja juga bisa berzikir. Kita bantu pengurus masjid dalam menyiapkan segala halnya untuk siapan takbir tadi. Jadi jangan kaku lah ya melihat itu semua. Saya kira demikian. Masih di mute, MC masih di mute. Izin Pak Kiai, ini ada yang bertanya lagi. Tapi dia sebelum bertanya, dia ada pantun dulu nih Pak. Naik Iya, sepeda ke Lombawan Kerayan, bawa tenda dan bantal untuk tiduran. Memandang langit terasa hampa, ingin mengisi hati dengan pertanyaan. bagus. Pertanyaannya, bila kita ingin menjaga istiqomah untuk lebih baik lagi dari yang lalu, tetapi penyakit hati selalu datang menghampiri. Bagaimana kita bisa terhindar dari penyakit hati? Karena bisa jadi ibadah kita sia-sia bila kita tetap berburuk sangka, iri dan berghibah, serta bermaksiat. Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik, insya Allah ya. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan, dengan sendirinya penyakit hati kita akan semakin meredah. Insya Allah ya, kalau kita sholatnya sudah 5 waktu, sudah berjamaah, sudah baca Quran dan lain sebagainya, otomatis ini akan mematikan penyakit hati. Ya, otomatis itu. Karena semua amal ibadah itu kan berfungsi dalam rangka meningkatkan kualitas diri manusia. Ya, sholat misalnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, kalau sholatnya udah benar, pastilah ketika ada sesuatu yang fahisyah, ya, sesuatu yang keji, ya, sesuatu yang kotor, ya pasti kita udah bisa mendeteksi, oh ini nggak benar. Maka kita segera kembali kepada jalan kebenaran gitu ya, dan sebagainya. Intinya yakinlah, dan banyak amal ibadah insya Allah dengan sendirinya ya kita akan semakin enjoy dengan ibadah kita akan semakin waspada dengan penyakit hati yang sering datang ya. Ini memang susah ya, susah untuk memerangi hati, tapi dengan keistiqomahan ibadah saya yakin seyakin-yakinnya kita akan bisa insya Allah. Ini ada pertanyaan satu lagi nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, sejauh mana batasan membicarakan orang lain yang diperbolehkan? Di sini mungkin yang dimaksud berghibah. Mengingat saya bekerja di subbagian sumber daya manusia yang sering membicarakan perilaku orang lain atau pegawai. Jazakallah, Pak Kiai. Baik ya, ghibah sesungguhnya adalah apa-apa yang kalau kita ceritakan itu yang bersangkutan tidak senang ya, senang untuk mendengarkannya, bahkan bisa marah ya, itu ghibah. Nah, jadi ghibah itu memang kebenaran. Dalam arti gini, ketika kita cerita tentang keburukan orang, itu memang kebenaran bisa jadi kebenaran ya. Itu ghibah namanya. Kalau nggak benar kan jadi fitnah. Tapi tidak semua ghibah itu dilarang. Ya, tidak semua ghibah itu dilarang. Nah, diantaranya adalah misalnya seseorang harus bersaksi di depan pengadilan. Ya, dia harus menjelaskan apa adanya, itu boleh, nggak apa-apa. Ya, menceritakan bagaimana terdakwa ini dan itu silahkan, nggak apa-apa di depan pengadilan. Kedua, diantaranya adalah seperti yang tadi dikatakan sebagai misalnya kepala biro SDM misalnya, dan silahkan aja, memang tugasnya untuk mendiskusikan ya dengan sesama pejabat yang lain dalam rangka memberikan penilaian pada para pegawai. Ini nggak ada masalah juga. Ya, ini nggak ada masalah karena atasan kan berhak untuk menilai bawahannya. Yang penting adalah hal-hal yang berkenaan dengan keburukan sifat orang tidak dipublish itu saja. Ya, jangan dipublish. Ya, kalau kinerja masih mungkin ya, dengan KPI yang dicapai oleh masing-masing pegawai kan beda-beda. Saya kira itu bukan sebuah kerahasiaan. Kalau berkenaan dengan sifat-sifat seorang ya, saya kira ketika diperbincangkan hanya cukup pada level-level tertentu untuk memberikan penilaian kepada bawahannya, tidak diekspos. Gitu.
Demikian, Mas Moderator. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas jawaban-jawaban atas pertanyaan para hadirin. Mungkin izin Pak Kiai sebelum kita menutup kajian pada hari ini, izin Pak Kiai bisa memandu penutupan dengan membaca doa Pak Kiai. Baik, silakan Pak Kiai. Baik, marilah Bapak Ibu sekalian, para peserta pengajian pada siang hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa berikan nikmat sehat, iman, Islam dan istiqamah, dan mudah-mudahan kita bisa meraih keberkahan Ramadan di tahun ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa akrim wa maulana Muhammad sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sahabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazal wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan wal 'afwa indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Pak Kiai telah memberikan ilmunya pada siang hari dan sore hari ini. Demikianlah rangkaian acara Masjidah edisi ke-20 dan kajian Ramadan Masjid Baitul Hasib telah kita lalui. Terima kasih. Mungkin untuk informasi kajian pada esok hari, insya Allah pada esok hari akan diajarkan kajian dengan tema prinsip hidup qanaah yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Lukman Rifai SAG pada pukul 12.30 WIB. Jazakumullah khairan atas partisipasi dan atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan mendatang insyaallah. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan ruangan, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap teman-teman Kaltara. Pak Aris. Siap. Pak Aris. Alhamdulillah.